Macam tiada aja deh naik bro Q. Assalamualaikum. Oke, kita baru terima satu kereta Exora untuk penyelenggaraan Econ. Oh, nah dia minta saya servis dia punya cooling coil. Dashboard ini memang kena angkat lah. Oh, nah ini dari Kondasang. Jadi ada member yang rekomen masuk tempat saya. Nah, terima kasih sahabat yang support saya. Sebenarnya dia sudah WhatsApp saya beberapa minggu lepas. Cuma masih belum ada masa. Sebab saya pun masih siapkan kereta lain. So, terima kasih sebab sabar menanti bro Q. Kancil sudah siap bro Q. Cuma tunggu Ona hantar coolant, kita pasang bumper. Kereta ini boleh gerak jalan. Saya udah tes tadi pergi kampung Lipaso Baru, Lipaso Lama. Kita try on Econ. Selepas 5 menit Econ dalam keadaan running. Saya memang rasa Econ sistem dia tidak sejuk. Memang tidak rasa sejuk bro Q. Ada sedikit lah, tapi ini sudah memang tidak sejuk saya rasa. Kemungkinan leaking gas boleh jadi. Dia punya gas semua saya belum baca dengan meter lagi. Tapi memang rasa kurang sejuk. Kita pergi depan tengok. Mula-mula sekali kalau saya terima cash Econ, apa yang saya akan buat? Saya akan baca dia punya PSI lah. Ini high pressure. Yang ini low pressure, ini high pressure, yang ini low pressure. Kalau berpandukan bacaan gas meter nih, saya rasa dia punya Econ system nih leaking gas, ada kebocoran pada sistem. Walaupun Econ saya masih belum on, saya suspek memang gas tidak cukup dalam sistem Econ. Kita try on Econ dulu, tengok dia punya PSI berapa. Dia punya gas memang tidak cukup bro Q. Saya suspek memang ada kebocoran pada sistem. Sebab kalau udah tengok daripada bacaan, low pressure kurang daripada 20 PSI, high pressure kurang daripada 100 PSI. Di sekarang nih saya akan cabut dia punya cooling coil. Memang dashboard kena buka lah. Dan kita akan buat flushing lah. Kita ganti minyak kompresor sekali kita cari dia punya leaking. Dan ganti-ganti dia punya o-ring. Sebab Ona memang minta saya servis, cabut dia punya dashboard untuk cuci dia punya cooling coil. Bila dah cek masalah Econ system nih, apa yang kita perlu buat? First kali kita buang dulu sisa gas yang ada dalam sistem. Nah, kita akan start cabut komponen lah seperti bumper. Saya akan buka bagian depan dulu, lepas itu saya akan buka bagian dashboard dalam. Bila dah buka bumper macam ni, kita kena cek juga dia punya kondenser bro Q. Namanya juga servis kan. Jadi kondenser ni saya tengok memang dah sumbat. Ni memang perlu dibasuh menggunakan chemical. Bila kondenser coil tersumbat macam ni, dia boleh menyebabkan high pressure terlalu tinggi bro Q. Dia punya tekanan gas high pressure akan jadi over. Sebelum kita cabut dia punya dashboard, pipe bahagian ni kena lepas terlebih dahulu. Expansion valve dia terletak dekat sini. Dia ada satu skru 10. Pipe high pressure dan low pressure ni kita boleh cabut daripada dia punya expansion valve. Selalunya saya akan buka kedua pipe nih untuk cek dia punya kondenser nih sama ada dia dah start oil black ataupun sebaliknya. Saya dah buka. Oke, dia dah mulai hitam bro Q. Tapi saya akan flushing dia punya kondenser nih. Dia punya filter dryer ada dekat sini.
Kita akan buat flashing untuk kondenser nih. Sekarang nih kita start cabut dia punya dashboard. Tapi sebelum kita cabut dia punya dashboard, terminal battery negatif kena lepas terlebih dahulu bro. Dia punya steering saya dah buka benda ni perlukan kemahiran bro Q. Macam mana buka benda ni, macam tu juga lah kita kena pasang balik bro Q. Dia punya kabel-kabel ni bukan sikit, ada beberapa soket yang kena buka, dan cabut dia punya soket ni pun ni kena hati-hati. So kena slow buka, takut masa buka nanti dia punya soket ni bermasalah ataupun pecah. Pahami semuanya. Bracket depan nih saya dah buka dia punya screw. So kita kena tarik sedikit, keluarkan dia punya box cooling coil ni lah. Sekiranya kereta korang kereta jenis yang menggunakan cabin filter, korang kan rajin-rajinkan diri untuk cek korang punya cabin filter bro Q. Sebab benda ni penting. Cabin filter dia terletak pada bahagian bawah dashboard, bahagian laci. Korang kena buka laci dan korang boleh keluarkan cabin filter ni lah. Ini bagi kereta Exora dia terpasang macam ni, ataupun Myvi, Viva. Kereta-kereta baru memang menggunakan cabin filter, kecuali kereta zaman Wira, zaman Sagai Suara, zaman Kancil ataupun Kembara yang memang tidak menggunakan cabin filter bawah ni. Tapi bagi kereta-kereta baru sekarang dia semuanya memang menggunakan cabin filter. Oke, kenapa saya cakap korang perlu rajinkan diri untuk cek korang punya cabin filter? Macam kereta Exora nih, cabin filter dia ada dekat dalam nih. Nah, korang hanya perlu tarik dia punya penutup nih, macam nih. Dan ini adalah cabin filter dia, dan korang boleh tengok apa benda yang ada dalam cabin filter dia. Tada, itu dia. Korang nampak kan dekat filter nih, ini adalah najis tikus bro. Korang bayangkan dekat cabin filter korang ada najis tikus, dan korang akan hidup selalu dia punya angin, sebab angin akan masuk daripada bawah nih. Ya, motor akan tarik angin daripada bawah nih. So inilah bagusnya ada video-video macam ni bro Q, supaya korang sendiri tahu benda nih, dan korang sendiri boleh selenggara ataupun servis benda nih. Ini ada najis tikus bro Q, tengok nih. Jadi kena sangatlah buat leak test untuk unitnya dan kita servis sekali. Ini dia punya box cooling coil. Hujan bro Q, hujan. Box cooling coil ada tuh pieces o-ring yang wajib korang ganti. Setiap kali cabut benda nih dia punya o-ring wajib ganti bro Q. Ini dia punya cooling coil. Saya tengok macam pernah buka dia punya box cooling coil nih, sebab ada kesan-kesan pecah. Mana kesan pecah tadi itu? Nih. Kesan pecah. Ini ada cooling coil dia macam pernah ganti, tapi saya rasa memang sudah lama lah. Kalaupun pernah ganti dia punya cooling coil nih, tapi tengok dia punya o-ring macam tidak pernah diganti bro Q. Ya, sepatutnya bila dah cabut cooling coil dia punya o-ring bagian nih kena ganti, dan juga bagian pipe tadi. Bagian pipe nih dia ada 2 o-ring dekat situ.
Itu wajib diganti untuk mengelakkan 2 kali kerja brokyo. Aircon nak pakai lama brokyo, bukan setahun 2. Oke, dan kalau saya tengok sini, saya suspek di leaking pada bagian expansion valve nih, sebab dia punya kesan minyak memang nampak. Nih. Ini adalah minyak kompresor. Kemungkinan dia leaking antara valve dan juga dia punya adapter pipe nih, ataupun pipe yang ke kompresor. Ya, mungkin dia punya o-ring ada masalah, sebab mungkin sebelum ini tidak pernah ganti dia punya o-ring. Sebab saya tengok dia punya cooling coil. Cooling coil dia memang tidak kesan minyak, cuma ada kesan minyak pada bagian expansion valve nih lah. Dan kalau ikut pengalaman saya memang dialah, memang leaking bagian sini lah. Tapi saya akan tes juga, sebab alang-alang kita dah cabut cooling coil di keluar, kita akan tes juga brokyo. Ya, untuk mengelakkan 2 kali kerja, takut nanti dah pasang balik. So, tahu-tahu dia punya cooling coil pun leaking. So, cabut dashboard bukan murah brokyo. Cabut dashboard ini perlukan kemahiran. Dan sekali cabut angkat dia punya dashboard ini bukan murah dia punya upah. So, kita buat kerja sekali jalan saja brokyo. Saya dah pasang adapter, saya akan tekan angin melalui valve nih. Dan kita akan rendam dalam tong lah. Semua ada cooling coil leaking atau tidak. Kalau tidak, saya akan basuh sajalah, sebab saya tengok macam pernah ganti. Ini brand APM. Dia punya blower motor, nanti saya akan basuh. Memang kotor. Dan ada juga najis tikus saya nampak dalam nih. Blower motor. Tapi saya buat leak test sebagian cooling coil dulu. Tengok dia punya sensor ini macam pernah ganti. Ini dia potong 2. Lepas itu diganti dia punya kepala nih. Soketnya dipakai balik. Kita tes dulu dia punya leaking. Alright, ini cara-cara saya buat leak test untuk komponen aircon. Daripada kompresor, kita guna angin kompresor. Angin akan melalui hose nih. Dia akan melalui hose nih. Oke, dia akan masuk ke adapter nih. Ini adalah adapter yang DIY sendiri. Ya. Dia ada satu adapter daripada hose kompresor. Dan dia akan tersambung terus ke meter gas. Ya. Jadi saya akan kontrol angin melalui dia punya valve nih lah. Dan yang ini perlu pasang ke cooling coil. Ini udah pasang ke cooling coil. Sekarang kita boleh tekan angin. Kalau tengok dia punya cooling coil masih oke. Dia tidaklah leaking brokyo. Saya rasa dia leaking antara expansion valve dan juga dia punya piping yang ke kompresor lah. Ini udah 15 menit tapi saya tengok macam tidak kesan leaking. Dan cooling coil ini kita akan guna balik. Saya cuma akan basuh saja balik. Nanti saya akan bagi tahu owner cooling coil bocor harga 400. Dia punya valve bocor harga 180. Lepas tu buka dashboard kita ambil kawan-kawan dalam 500. Lagi satu kita cuci blower, kita ambil dalam 240. Lepas tu apa lagi ya? Lepas tu kita pasang bumper, kita ambil dalam 300. Tengok angin tayar macam kurang, so kita tambah sikit dia punya angin, so kita ambil dalam RM80. So semua sekali vacuum, lepas tu kita refill gas, semua sekali ganti dia punya filter dryer, kawan-kawan 4.500 macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah bro. 4.500 senang je buat duit kan. Oke, sini yang paling penting bro. Bila kita dah cabut dia punya cooling coil, bagi kereta yang menggunakan adapter, oke kan, adapter dia terpasang macam ni. Jadi bila dah cabut cooling coil, so wajib buka adapter ni, wajib cabut adapter ni, sebab sini dia ada beberapa o-ring.
Bagian adapter nih dia ada 2 o-ring ya nih. Ini wajib diganti setiap kali servis ya, untuk mengelakkan 2 kali kerja. Dan bagian cooling coil dia ada 2 o-ring. So adapter nih kurang perlu cabut supaya kurang boleh ganti dia punya o-ring nih lah. Dan cooling coil pula kurang mesti pandai tengok juga lah cooling coil nih. Sekiranya dia punya pin cooling coil nih dah repot, so kurang tidak perlu basuh dengan chemical lah macam yang saya basuh tadi. Sebab bila kurang basuh menggunakan chemical tuh akan makan dia punya pin nih. Jadi bila dah keluarkan dia punya cooling coil, kurang kena pikir juga lah. Cost cabut dashboard ini bukan murah. Jadi kalau cooling coilnya dah repot, tidak perlu basuh brokio. Terus ganti sebiji cooling coil. Sebab kalau basuh juga guna 2-3 bulan, cooling coil akan bocor. Kalau dah bocor terpaksa akan angkat dashboard. Kali kedua pula brokio. So 2 kali buka dashboard dah berapa dah cas. Ya. Tapi saya tengok cooling coilnya pernah ganti dan sensor ini pun pernah modified juga. Yang pernah potong dah nih. Jadi cooling coil saya akan guna balik. Walaupun dia punya section agak hitam juga. Ya, tapi saya akan flashing juga lah, dia bukan hitam yang teruk sangat lah. Saya akan coba buat flashing untuk selamatkan. Kalau boleh saya akan guna, kalau tidak boleh saya akan maklumkan bagi owner kereta tahu lah. Itu buat flashing. Biasanya saya akan masukkan tinah dalam nih dan saya akan tiup menggunakan angin sehingga lah dia betul-betul bersih dan juga kering bro. Kita buat flashing ini tujuan adalah untuk kelihatan semua minyak yang ada dalam sistem nih, sekali dengan dia punya kotoran lah. Tetapi saya ingatkan di sini bukan semua cooling coil ataupun kondenser yang boleh di flashing bro. Bila dah black oil tidak perlu buat flashing, lagi baik ganti sebiji bro. Seketul cooling coil nih itu lebih terjamin. Biasanya saya akan buat 2-3 kali flashing. Saya akan isi dalam nih dan saya akan tembak keluar. Kondenser pun kita akan buat sama juga. Kondenser kita akan refill daripada pipe atas nih. So kita kena flush. Kita akan sambut ke bawah nih. Kalau boleh tengok memang hitam. Dia dah start black oil bro, tapi dia masih belum terok lagi lah. Jadi kita try selamatkan. Dia punya expansion valve nih, dia punya karat memang terok juga lah. Dan kalau kita servis balik pun expansion valve nih, bila kita dah pasang nanti expansion valve nih, dia pandai bunyi bro. Dia akan mengeluarkan satu bunyi macam bunyi siulan ataupun bunyi macam ikan paus. Ya lebih kurang macam itu bro. Jadi ini kita ganti terus. Kita akan ganti satu expansion valve yang elok. Blower wheel saya dah basuh, memang kotor. Ini filter dryer baru. Dan ini filter dryer lama. Filter dryer dia ada 2 size sebenarnya. Rasanya ini memang ngam. Alright, dia punya blower dan juga cooling coil saya dah pasang. Oke, saya selalu dapat pertanyaan, bro, apa sebab saya dah ganti one set aircon tapi masih juga tidak sejuk katanya. Dan mungkin dia punya masalah lain, tapi ini adalah salah satu sebab lah, salah satu punca kenapa lepas ganti one set aircon masih tidak sejuk ataupun kurang sejuk. Ada customer bawa kereta dengan saya, katanya minta cek aircon kereta sebab lepas ganti one set masih juga tidak sejuk. Kompresor udah ganti 2 kali katanya, tapi masih juga kurang sejuk. Jadi bila saya cek, masalah aircon kereta dia bukan tidak sejuk sebenarnya, tetapi angin yang disedot daripada motor nih, dia akan leaking dalam dashboard bro. Jadi kenapa angin aircon dia leaking dalam dashboard? Salah satunya bagian nih. Bagian nih, kurang nampak tak benda nih. Ini saya dah letak span. Biasanya saya akan letak span yang macam ini lah, di double tap bagian belakang, lagi tebal lagi bagus.
tapi tebalnya pun udah cukup sebenarnya. So bila saya cek, saya dapati dia punya angin sebenarnya aircon tuh sebenarnya bukan tidak sejuk, dia sejuk, tapi angin aircon tuh dia leaking pada bagian celah nih bro, celah nih antara box cooling coil dan juga dashboard. Nah ini saya udah letak span supaya dia tidak leaking angin bro. So ini juga akan menjadi penyebab lah kenapa aircon udah ganti one set dah service tapi masih juga kurang sejuk bro. Tapi bukan semua case macam tuh. Tuh tengok foreman juga lah yang menyelenggara orang punya aircon system. Dia ada letak span macam yang saya letak nih, ataupun sebaliknya. Sebab biasanya span yang original daripada cover nih dia akan repot. Sekarang ini sudah buat flushing. Minyak kompresor pun sudah isi, tapi saya akan tambah minyak UV oil sebab aircon ini kan di double blower. So andai kata dia leaking lain tempat satu hari nanti, so kita senang cari dia punya leaking kalau kita guna dia punya UV oil ini lah. Jadi UV oil ini saya akan suntik ke kompresor. Sebab sekarang ini kita kantoi dia punya o-ring bagian buff ada masalah, jadi kita service terus. Jadi lagi bagus kita isi minyak UV lah untuk memudahkan dimasakkan datang. Tengah pasang dia punya dashboard, airbag saya udah pasang, laci, dan juga dia punya player nih. Tinggal steering bagian nih, laci, dan juga kabel tepi nih. Oke, dashboard saya pasang. Tengok dia punya meter. Semalam saya udah vacuum sebenarnya. Dia punya sistem nih. Jadi saya biarkan semalaman. Kita tengok dia punya bacaan. Dia masih kekal minus 30. Dah semalaman. Selamat tuh kita refill gas lah. Ya, kereta ini dia double blower. So saya cuma service bagian depan dan dashboard depan lah. Dia ada satu lagi cooling coil bagian belakang bro. Sebab Exora nih dan kereta-kereta yang sewaktu dengannya seperti kereta Avanza, aircon system dia memang double blower. Sekarang nih saya akan tekan gas. Kalau komponen aircon system dia tidak bermasalah, kompresor tidak bermasalah, dia punya aircon ini akan sejuk balik lah. Sekarang nih dia punya aircon boleh cut in, cut off. Ya sekarang running. Bacaan gas low pressure 30 psi, high pressure 150 psi. Jadi saya sudah tidak perlu tambah gas lah. Sebab sekarang nih dia punya quantity gas 30 psi, 150 psi. Aircon dalam keadaan mantap. Kita tes dulu temperature berapa boleh pergi. Temperature boleh pergi 3 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, 3 derajat Celcius. Alright, selesailah masalah aircon Exora nih bro. Masalah leaking gas. Harap-harap kereta ini dia tiada bocor tempat lain. Sebab semalam saya dah vacuum semalaman. Saya vacuum, saya biarkan dalam satu malam. Pagi tadi saya cek dia punya meter, dia memang tidak balik ke kosong. Tapi biasanya kereta ini bila kita dah servis, kita dah ganti dia punya minyak, kita dah tes semua dia punya komponen lain, kita bagi running, kadang-kadang dia boleh bocor bro. Sebab tuh cara kerja saya sendiri, bila saya buat masalah kereta yang mengalami leaking gas ini, saya akan suntik UV oil bro. Dan andai kata satu hari nanti dia akan leaking gas lagi, so seorang-orangnya mudahlah kita cari dia punya leak.
bila kita dah suntik UV oil bro. Dan bagi orang yang pertama kali dengar tentang ataupun tengok video ni, dengar tentang UV oil ni, saya pernah buat review dalam video-video saya sebelum ni, dan korang boleh cari juga video tu dalam list channel saya. Apa fungsi UV oil, bagaimana dia bekerja, dan apa kebaikan dan keburukan dia. So dia akan memudahkan kerja-kerja pemain yang menyelenggara ekon ini nantilah bila ada masalah leaking gas pada sistem ekon kereta ini bro. Sekarang ini saya akan basuh dia punya condenser oil dulu, dan saya akan pasang bumper. Saya akan call owner kereta lah, suruh dia ambil kereta, sebab masalah ekon ini dah settle insyaallah. Ini adalah antara o-ring yang saya dah ganti. Ada berapa pieces nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pieces o-ring yang saya dah ganti. Ini dia punya kondenser sebelum basuh. Ini dia punya kondenser lepas kena cuci. Bersih.